Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Support Kolbun Channel, subscribe, likes, tekan tombol loncengnya. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Quran Surat As-Sariyat ayat 56. Dari ayat ini, kita dapat simpulkan bahwa tujuan manusia hidup yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik. Bismillah walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil ngaliyil nasim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada beberapa orang yang menyatakan, berarti Allah itu membutuhkan ibadah dari seorang hamba. Jelas ini pertanyaan konyol. Jika Allah masih membutuhkan ibadah hambanya, berarti Allah menafikan sifatnya yaitu Al-Ghani, maha berkecukupan. Artinya apa? Allah itu maha segalanya, Allah tidak membutuhkan yang lain. Lantas untuk apa Allah menyuruh hambanya untuk beribadah kepadanya? Baiklah, sobatku, mari kita perjelas mengenai masalah ini. Kita buka dulu satu hadits dari firman Allah. Dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi law ana awalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinakum, kanu malait kokol dirojuli wakhidi minkum, maroda salika finahosyo salika min mulki syai'an. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Hadits riwayat Muslim. Dari hadis ini, dijelaskan bahwa Allah tidak membutuhkan ketakwaan dari seorang hambanya. Bahkan ketakwaan dan maksiat dari seorang hamba tidak akan menambah atau mengurangi kekuasaannya. Akan tetapi, sebenarnya, ibadah atau amal baik apapun yang diperintahkan Allah untuk hambanya adalah untuk hamba itu sendiri dan manfaatnya kembali ke hamba itu sendiri. Dicontohkan Allah dalam firman-Nya, yaitu perintah bersyukur. Bisa kita baca dalam surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yaskur lillahi, wa man yaskur fa inama yasikuru li nafsihi, wa man kafaro fa innallaha ghaniyyun hamidun. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah juga menyatakan bahwa amalan-amalan baik yang diperintahkan kepada hambanya akan kembali ke hamba itu sendiri. Allah firman di dalam surat Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, In ahsantum ahsantum anfusikum, wa in asaktum falaha, fa iza ya'awadu akhirati, liyasuhu wujuhakum, waliyadkhulul masjida, kama dakuluhu wala marotin, waliyutabiru mangalau tadbiron. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.
dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Jika kita sebagai seorang hamba masih berpikiran bahwa Allah membutuhkan ibadah kita, maka hal yang demikian itulah yang akan menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Akan tetapi, jika kita beranggapan bahwa kitalah yang membutuhkan Allah, maka kita akan menjadikan ibadah kita tidak hanya sekedar kewajiban, akan tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai kebutuhan. Sehingga kita lebih serius dalam beribadah kepada Allah. Manusia adalah makhluk sosial, yang peran dan eksistensinya membutuhkan orang lain, untuk mendukung maupun mengawal dalam menjalani hidup. Kehidupan yang kita jalani, terkadang tidak semulus dengan apa yang kita rencanakan, karena rencana Allah lah yang pasti. Oleh karena itu, kita butuh nasihat, saran dan termasuk memperbaiki hubungannya dengan manusia agar tidak timbul masalah, ya. Inilah keharmonisan untuk ketentraman. Makanya, para pendahulu kita memanfaatkan silaturahmi dengan memberikan wejangan kepada kolega-koleganya untuk senantiasa memperbaiki diri, termasuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 perkara yang sangat penting terdapat dalam wasiat salafus sholih terdahulu. Pertama, siapa yang lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Hal ini sebagai pemicu bagi kita untuk melakukan segala aktivitas kehidupan di dunia semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan utamanya adalah hari kemudian, yaitu akhirat. Dengan demikian dunia akan mengikuti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Siapa yang keinginan dia hanyalah kehidupan akhirat saja, maka Allah akan kokohkan urusannya, dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya, dijelaskan dalam hadits ini. Pertama, Allah kokohkan urusan hambanya. Artinya ketika kita bisa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia ini, dan istiqomah, maka Allah akan membalasnya. Kedua, Allah jadikan hatinya kaya, merasa cukup dengan yang ada atau qanaah, menjadi orang-orang yang dalam kehidupan dunia tidak terbuai atau suhud. Yang ketiga, Allah akan jadikan dunia mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Artinya dunia akan didapatkan sebagai sarana ibadah, bukan berarti kita tidak butuh dunia. Fokus akhirat menjadi kunci sukses dunia dan akhirat, tapi sebaliknya jika hanya fokus dunia, akhirat tidak mendapatkan kebahagiaan, dunia pun menjauh, lebih rugi lagi tidak dapat kedua-duanya, sengsara dunia dan akhirat. Saat ini, kita bisa perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang hidupnya hanya mencari dan mencintai dunia. Bahkan banyak di antara kita yang sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram, apapun yang kita dapatkan dan kita makan. A'udzubillahi min dzalik. Amin, amin. Sebenarnya, Allah sangatlah mudah jika ingin memberikan kekayaan kepada setiap hambanya. Namun, apakah hal tersebut akan membuatnya tenang dan bahagia karena sudah terlalu banyak contoh dari zaman nabi-nabi dahulu hingga manusia-manusia milenium saat ini? Mereka tak akan sanggup menerima kekayaan yang berlimpah jika benar Allah telah berkehendak. Yang sudah diberikan kekayaan yang berlebih, ujung-ujungnya gila, stres, atau yang lebih parah lagi, sampai bunuh diri. Karena apa? Bingung. Karena semua yang dia inginkan, bisa mereka miliki,
sehingga nafsunya mengalahkan akal sehatnya, hidupnya tidaklah tenang, mengeluh, mudah putus asa dan sifat egonya lebih besar. Hal ini jelas akan berbeda dengan orang yang berpikir untuk akhirat. Allah memberikan kenikmatan dunia, bahkan nikmat dunia tidak mengurangi pahala nanti di akhiratnya, karena semua yang kita dapatkan di dunia, kita fungsikan untuk kehidupan di akhirat kelak. Kuncinya yang pasti, ingatlah mati, ingatlah kehidupan abadi yang lebih kekal untuk selamanya di akhirat. Jadi di saat kehilangan di dunia ini, janganlah bersedih apalagi menyesal, akan tetapi, seharusnya merasa menyesal dan sedih jika amalan akhiratnya luput. Sebagai contoh tidak menjalankan sholat tahajud ia menyesal, sehari tidak berbuat kebaikan menyesal, lupa melakukan sedekah ia menyesal. Oleh karena itu, orientasi akhirat harus dilatih dengan terus-menerus, dengan taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya, menjernihkan hati dari perkara yang merusak akhlak dan agama. Bersihkan diri dari kesyirikan dan menghilangkan segala penyakit hati, seperti iri, dengki, kesombongan dan penyakit hati yang lain, dan berakibat tidak selamat dari kehidupan akhirat. Kebeningan hati inilah yang harus dijaga agar tidak terkontaminasi perkara jahat. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banuun illa man atallaha biqalbin salimin. Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Maksud dari hati yang selamat ini, bisa saya jelaskan bahwa hati yang selamat dari cinta dunia berlebihan, selamat dari menyekutukan Allah, selamat dari mengikuti hawa nafsu dan syahwat, karena sesungguhnya hati yang selamat tergantung kita. Oleh sebab itu, berusahalah sekuat hati untuk memperbaiki hati kita, maka Allah akan perbaiki amalan kita. Berusahalah memperbaiki diri di saat sendiri, di saat tidak ada manusia yang mengetahui, kemudian kita tetap menjaga ketakwaan kepada Allah, maka Allah pasti membalas dan menjadikan kita baik di hadapan sesama manusia. Siapapun yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Caranya adalah memperbaiki ibadah kita kepada Allah, contohnya sholat. Kehusukan kita dalam salat menjadi penting, agar hati selalu ingat dan fokus kepada Allah. Susah memang, maka kita harus membiasakan, dan sedikit memaksakan untuk meningkatkan ibadah kita. Suatu keharusan jika kita menginginkan Allah mencintai kita, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Kita tidak perlu risau memikirkan orang-orang mau mencintai kita atau tidak, karena hati manusia bisa dengan mudah terbolak-balik, hari ini baik, besok bisa berubah benci. Namun cintanya Allah kepada kita, tidak akan berubah kecuali bagi mereka yang berani menyekutukannya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang perbaiki dan terus perbaiki hubungan kita dengan Allah. Berharaplah ridho Allah baik dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita salah satu hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nasihat Nabi Muhammad SAW berpesan, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kita berada. Iringilah kejelekan yang telah kamu lakukan dengan kebaikan, yang akan dapat menghapus kejelekan tersebut. Dan pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik. Demikianlah syiar yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.